Perlu disampaikan bahwa saya sebagai camat Rancabungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan video seorang tukang cukur di Rancabungur, Kabupaten Bogor yang ditegur karena belum memasang bendera merah putih kembali menjadi sorotan setelah camat Rancabungur, Dita Aprilia, angkat bicara memberikan klarifikasi. Dita menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 saat pihak kecamatan tengah menjalankan kegiatan rutin bersih-bersih lingkungan yang sekaligus dimanfaatkan untuk membagikan bendera kepada warga menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Karena persediaan bendera di lokasi tersebut sudah menipis sejak dibagikan mulai 1 Agustus, Dita mengaku hanya memberikan imbauan kepada tukang cukur yang usahanya terlihat ramai agar segera memasang bendera merah putih. Dita menegaskan imbauan tersebut bukan hal baru, melainkan telah rutin dilakukan setiap tahun berdasarkan surat edaran Bupati Bogor melalui Bakes Bangpol. Ia juga meluruskan bahwa pria yang terlihat beradu mulut dengan tukang cukur dalam video viral tersebut bukan pegawai kecamatan, melainkan seorang teman media yang saat itu ikut membantu kegiatan di lapangan, bukan untuk membuat konten. Menurut Dita, perdebatan itu muncul secara spontan ketika dirinya tengah beristirahat setelah kegiatan, dan ia menegaskan pendekatan kecamatan sejatinya hanya bertujuan mengajak masyarakat turut memeriahkan momentum kemerdekaan di wilayah Rancabungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aprilia, camat Rancabungur. Dalam kesempatan ini saya hadir bersama dengan Kang Abuy atau Kang Nur Hidayat. Beliau adalah tukang cukur yang pada saat kami dari pemerintah kecamatan melakukan himbauan pemasangan bendera merah putih, beliau merasa terintimidasi oleh orang yang memvideokan dan mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang tinggi serta mempublikasikan sehingga terjadi kesalahpahaman. Perlu disampaikan bahwa saya sebagai camat Rancabungur tidak pernah menginstruksikan kepada orang tersebut untuk mengintimidasi atau mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Kang Abuy. Dan perlu juga kami tegaskan dalam hal ini bahwa orang tersebut bukanlah pegawai kecamatan Rancabungur. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa orang ini bukan pegawai kecamatan Rancabungur. Dan kegiatan himbauan ini kami lakukan setiap tahunnya untuk meningkatkan rasa empati warga masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan. Setidaknya di bulan Agustus ini dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus warga masyarakat mengibarkan bendera merah putih. Bahkan Bapak Bupati Bogor pun menginstruksikan kepada seluruh camat untuk membagikan bendera kepada warga. Dan kami tidak juga mengintimidasi kepada Kang Abuy untuk meminta maaf kepada kami ataupun kepada pihak-pihak yang ada di Kecamatan Rancabungur. Untuk itu, rekan-rekan dapat mendengar sendiri klarifikasi dari Kang Abuy, maka dipersilakan. Mungkin segitu cukup untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada tindak intimidasi dari pihak kecamatan dan Pangkor. Terima kasih. Terima kasih Kang Abuy, dan saya juga mengaturkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya Kang Abuy. Kami selaku pemerintah tentunya akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat dan akan mendengar aspirasi warga masyarakat secara terbuka. Saya harap dengan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih Kang Abuy. Mudah-mudahan Kang Abuy dapat menjadi contoh para pelaku usaha lainnya. Saya juga memohon maaf kepada Ibu apabila ada kesempatan dan jawaban saya. Ya. Semoga jadi pelajaran ke depannya, ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngapain marah-marah? Itu urusan dia. Kalau mau ngibarin ya ngibarin, enggak ya enggak. Jadi gini ya teman-teman, pemasangan bendera untuk selama Agustus ini hanya wajib
tanggal 17 Agustus. Itu pun kalau kalian lupa atau kalian nggak pasang tuh nggak kena denda, nggak ada denda pidana, nggak ada denda perdata ataupun pidana yang berlaku gitu. Ya udah, tapi yang memang wajib. Nah, selain tanggal 17 Agustus itu hanya himbauan, kagak wajib. Bapak ngapain marah-marah? Terus kenapa kalau ibu camat bisa bentak-bentak kayak gitu kalau ibu camat? Mestinya beliau itu nanya dulu kenapa nih paman tukang cukur nggak mau masang bendera merdeka. Yang kedua, yang ngerekam ini bisa dikenakan pasal loh. Dia masuk ke area privasi orang. Abis itu dia ngerekam dan menyebarluaskan. Mestinya kalau cuma buat laporan kenapa orang itu nggak mau pasang merdeka, it's okay. Abis itu dia itu seorang aparat, mestinya dia tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Ini kayaknya orang ini nggak lulus deh. Aku nggak tahu kenapa dia lulus masuk ke bidang itu, sedangkan dia nggak tahu cara bersosialisasi. Itu kalau materi Pancasila mestinya dia nggak lolos kan? Orang dia tolol cara bersosialisasi. Lu cuman mau mastiin keadaan posisi lo baik-baik aja dengan cara bilang ini loh daerah gue, everything is okay, padahal nyatanya di dalamnya bobrok banget kan, gila. Sumpah itu nggak sopan banget maki-maki orang lagi kerja, lagi nyari rejeki, nggak beradab dan tolol banget sih pemerintahnya. Sumpah tolol itu. Ngapain minta maaf lu bang? Dipaksa lu ya? Diintimidasi lu ya? Kalau abang ini bilang belum merdeka, ya nggak apa-apa. Orang dia belum merdeka, buktinya waktu dia kerja, digangguin aja tuh sama staf kecamatan, dipaksa-paksa pasang bendera. Hah? Kalau memang abang ini nggak pasang bendera, ya udah dinasehati secara halus-halus. Ya, kalau memang abang ini nggak punya bendera, ya udah dikasih. Kalau memang dia itu bilang belum merdeka, ditanya belum merdekanya apa. Kalau Indonesia sudah merdeka dari penjajah Belanda dan Jepang, abang merasa belum merdeka dari apa? Dari pejabatnya kah? Dari kesejahteraannya kah? Dari apanya bang? Dari pejabatnya yang masih korup kah? Atau apa gitu loh, ditanya baik-baik. Karena setiap warga negara itu punya keluh kesah sendiri tentang persoalan di negeri ini, begitu. Ini pejabat kecamatan sok-sokan, masih jadi staf kecamatan, udah gaya-gayaan gimana jadi staf gubernur, staf Mas Gibran, staf Pak Presiden Prabowo, makin diinjak-injak tuh rakyat sama dia. Duh ya Allah. Iya ini harus dipublikasikan. Woi, nggak kayak gitu juga kali caranya. Bilang nyuruh-nyuruh pasang bendera, nggak kayak gitu caranya. Itu ditanya warganya kan, kamu kenapa nggak pasang bendera? Kayak gitu nanyanya, ditanya dari hati ke hati, kenapa nggak pasang bendera? Ada duitkah beli bendera? Adakah benderamu? Gitu ditanya, jangan sok nasionalisme kau tuh. Harusnya kau tanya baik-baik orangnya ya kan. Janganlah kau menginterogasi, jangan kau maksa. Gak ada benderanya ya beli katanya, kayak harusnya tahu kau itu wargamu cemana ya kan. Itu wargamu lagi apa, itu lagi cari duit, malah diinterogasi kayak gitu, ditanya-tanya kayak gitu, nanyanya malah bentak-bentak kayak gitu ya kan. Orang lagi sibuk cari duit ya, dia pun balasnya ya ketus lah. Emang kita udah merdeka katanya lah kayak gitu. Karena dia merasa belum merdeka ya kan, masih kehidupannya seperti itu, dia merasa belum merdeka. Makanya ada baiknya ditanya bagus-bagus ya kan, pelan-pelan. Tolonglah dipasang benderanya ya. Karena kita bulan ini memperingati hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita harus menghargai para pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Gitu kan enak alasannya. Ini sama ini, kemarin juga ada orang bilang,
ada apa juga ya kan dari pemerintahan juga nyuruh orang masang bendera, dibilang gini, woi bendera pasang, woi pasang bendera katanya kan. Maksa, aku nggak setuju kayak gitu. Jadi buat kalian ya yang di pemerintahan itu ya, kalau warga kalian yang belum pasang bendera, jangan kayak gitu caranya. Woi pasang bendera, woi. Jangan kayak gitu caranya. Woi pasang bendera, woi. Kayak mau nerekam kayak gitu. Namanya apalagi dengan keadaan negara kita ini ya kan. Jadi kita nggak bisa berhak begitu memaksa orang-orang untuk memasang bendera. Jadi orang pun masih pada kesal ya kan, pada kesal. Jadi jangan disalahkan juga.